Namo Buddhaya, Rahayu. Keluarga Dhamma TV, saya hadir lagi di ruang keluarga Anda dalam acara Cahaya Kehidupan. Harapan saya, kehidupan ini di mana kadang ada keraguan, ada gelap, ada terang, bisa memberikan cahaya kemana kita akan melangkah, kemana kita akan pergi agar jalannya betul. Nah, di sini kadang-kadang kita sampai pada satu tataran di mana kita ini bingung, kita mau ke kiri atau mau ke kanan, mana yang baik. Pertanyaan itu sering menggelayuti hati kita, dan disinilah kadang-kadang ketika kita bertanya kepada sesepuh, kepada seseorang, kadang sesepuh tadi tidak mampu memberikan yang benar, yang kiri atau yang kanan. Karena terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak benda-benda, barang-barang di sekitar kita. Karena barang-barang kita ini, kita jadi bingung, kakean barang begitu. Tema kita adalah My Bag, My Mind. Nah, ini menarik sekali. Is in the my bag there are my things, my mind. Kalau Anda ingin tahu saya, coba periksa apa isi tas saya. Itulah kepribadian saya. Menarik sekali, dan tentu saya tidak sendiri. Telah kami undang Yang Mulia Bante Tejapunyo dari Wonosalam, Giri Wonosalam ya Bante ya. Vipassana Giri Dhammo. Vipassana Giri Dhammo Wonosalam, Jombang, di pucuk Gunung Anjasmara. Kita tanya beliau, Bante Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan terus Bante, Wonosgiri Wonosalam. Pertapaan Vipassana Giri Dhammo. Vipassana itu adalah cara untuk mempraktekkan meditasi dari tingkat yang tertinggi untuk memperoleh gunung Dharma. Giri kan gunung. Dharma itu adalah kebenaran. Jadi dengan mempraktekkan meditasi yang tingkat tinggi akan menemukan gunung Dharma. Maknanya begitu. Semoga kita bisa ketemu gunung Dharma, gunung kebenaran yang ada dalam batin kita. Itu betul di puncak Gunung Anjasmara, Bante? Sebenarnya letaknya bukan di atas gunung, tapi di lereng gunung. Tapi ya kita menggunakan istilahnya giri, itu kan gunung. Jadi lereng, adanya gunung karena juga ada lereng. Jadi menggunakan istilahnya Vipassana Giri Dhammo, yang artinya seseorang yang mau mempraktekkan meditasi sampai tahapan Vipassana akan ketemu gunung Dharma. Gunung Dharma. Ini luar biasa, keluarga Dhamma TV. Nah, di sana kita akan melihat bahwa kami persilahkan ya kepada pemirsa Dhamma TV untuk datang, untuk nyambangi, untuk menengok ada apa di padepokan Giri Dhammo itu, Giri Dharma, Gunung Dharma ini yang ada di lereng Gunung Anjasmara. Kita tahu Gunung Anjasmara terletak di sebelah barat laut dari Kota Malang. Nah, mungkin di arah Batu kalau kita mau ke Selekta. Nah, di sana di balik Selekta itu ada Gunung Anjasmara, dan beliau yang mulia tinggal di balik gunung tersebut. Sungguh indah pemandangan di sana, dan kami juga mengundang kepada seluruh pemirsa siapapun umum ya, karena setiap bulan purnama beliau mengadakan satu mata acara, yaitu Padang Bulanan. Tentu menarik. Oke, mungkin pemirsa ada yang mempunyai, saya punya loh Bante, bantengan kalau digelar di bulan purnama itu sangat asik. Saya akan memohon izin kepada Bante untuk Anda bisa menggelar. Apa yang Anda punya? Bantengan kah? Atau mungkin jaran kepang, nyai pututan, atau mungkin wayangan? Silahkan di sana. Bante juga akan mengundang warga di sekitar gunung untuk bersama-sama menghabiskan bulan purnama di sana. Sungguh indah di tengah hutan, maka kita bisa menikmati bulan purnama di sana. Dan jangan khawatir, biarpun beliau seorang Bante, tidak kurang penghargaan beliau kepada seluruh warganya untuk
memberikan sajian. Itu betul, saya tidak berani karena di sini ada yang mulia, dan silahkan untuk hadir. Indah sekali, boleh nginep lapangan, bebas parkir kalau dengan beliau. Luar biasa. Kami persilahkan Giri Damo Wonosalam Jombang di lereng Pegunungan Anjasmara. Apa betul begitu, Bante? Ya, demikianlah posisinya. Dan kalau memang kita itu tinggal di alam, ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di alam. Jadi kalau kita tinggal di alam, menginginkan alam menyesuaikan dengan kita, ya alangkah menderitanya kita. Gitu. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan alam, bukan alam yang menyesuaikan dengan kita. Kalau di alam adanya seperti itu, ya kita bisa hidup dengan apa yang ada di situ. Kalau kita menginginkan sesuatu yang tidak ada di situ, ya kita akan menderita sendiri akhirnya. Begitu. Jadi apa yang ada di situ kita bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di situ dan hidup di situ. Kita akan bisa hidup tenang, hidup damai, hidup bahagia karena bisa menyesuaikan dengan kondisi apa yang tersedia di alam. Begitu. Sebelum kita harus merusak alam. Tanpa merusak alam, Bante. Ya. Sebelum kita kepada mata acara ini, Bante, apa betul Bante selalu mengadakan padang bulanan? Tujuannya apa, Bante? Jadi sebenarnya kalau di pandangan ajaran Buddha itu kan ada peristiwa bulan purnama. Buddha lahir di bulan purnama. Buddha mencapai penerangan sempurna juga di bulan purnama. Wafatnya juga bulan purnama yang sampai saat ini juga diperingati oleh umat Buddha sebagai hari Trisuci Waisak. Dan hari-hari besar yang lainnya juga jatuhnya di bulan purnama, seperti halnya Asada, pemutaran roda Dharma oleh Buddha kepada 5 orang pertapa, ini pun juga di bulan purnama. Kemudian waktu peristiwa berkumpulnya 1250 biku yang semuanya sudah mencapai tingkat kesucian arahat, ditabiskan sendiri oleh Buddha. Mereka datang tanpa diundang, tanpa kesepakatan. Mereka bisa berkumpul di Wihara Wiluwana, wihara hutan bambu yang didirikan oleh Raja Bimbisara dan kemudian dipersembahkan kepada Buddha dan siswa-siswanya. Ini pun juga pas bulan purnama. Nah, sampai saat ini bulan purnama ini menjadi peristiwa penting untuk bagi para biku, siswa-siswa Buddha ini, untuk juga selain memperingati peristiwa-peristiwa itu, ada setiap bulan juga ada peristiwa Uposatha. Hari Uposatha itu biasanya hari di mana umat Buddha yang berumah tangga bertekad menjalankan 8 sila, dan bagi para biku juga mengulang kembali aturan-aturan kehidupannya sebagai seorang biku. Itu setiap bulan. Ya, biasanya memang kita ambil bulan gelap dan bulan terang, dari selama 1 bulan 2 kali pertemuan. Tetapi khusus untuk bulan purnama ini biasanya kita semuanya bisa menggunakan waktu itu untuk selain menjalankan atasila, fokus untuk juga membenahi kondisi batinnya. Meskipun itu tidak harus dilakukan di bulan itu, yang artinya kapanpun kita bisa melakukan itu, ya. Jadi kalau kita sakit hari ini, ada obat hari ini, ya sudah diminum hari ini. Tidak bisa istilahnya sakitnya hari ini menunggu bulan purnama baru diminum, begitu ya. Setiap hari, setiap waktu, kalau kita memang membutuhkan, memerlukan yang namanya kebajikan, ya kita harus melakukan. Luar biasa. Jadi kita, andai kata kita mengalami sesuatu, karena hidup ini kadang ora mesti, karena saya sudah baik, Bante, durung karuan, urung mesti, belum pasti. Oleh karena ada dikatakan iman itu juga naik turun. Karena apa? Karena panca indera kita ini, karena juga gejolak hati ini selalu terpengaruh oleh keadaan-keadaan. Dan di dalam acara Uposatha tadi, di situ ada semacam mengokohkan kembali, mengingatkan kembali sinau maneh untuk membuka
opo sih upasata? Apa perlunya buat saya yang sedang gelisah karena hidup wis dihati-hati ije kena molong. Sudah dihati-hati, sudah diwaspadai, tetap juga kadang terkena sesuatu. Uposata menapa? Jadi hari Uposata atau hari di mana para biku mengulang aturan-aturannya tadi, kalau di dalam kitab sucinya sendiri kan disebut dengan Tripitaka ya. Jadi 3 keranjang, yang artinya keranjang pertama itu isinya tentang Vinaya Pitaka, keranjang kedua itu berisi tentang Sutta Pitaka, keranjang yang ketiga itu berisi tentang Abhidhamma Pitaka. Yang Pitaka tadi, yang Vinaya Pitaka untuk isinya khusus hanya untuk aturan-aturan kemoralan baik yang dijalankan oleh perumah tangga ataupun yang dijalankan oleh para biku. Ditahan dulu Bante, karena waktu kita jeda sejenak. Ada 3 hal tadi ya, keranjang-keranjang dalam kehidupan. Kita akan tahan dulu sejenak, setelah yang satu ini kita kembali lagi tetap di Dhamma TV. Baik, menarik sekali 3 keranjang yang akan disampaikan oleh Bante. Tadi saya juga tanya Uposata itu apa? Monggo Bante, karena kita nanti masuk ke dalam temanya. Baik, jadi tadi sudah saya sampaikan ada Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Yang artinya di dalam Vinaya Pitaka itu mengatur tentang perilaku sebenarnya. Bagaimana supaya kita tidak berpikir, bertutur kata, berperilaku yang menyimpang. Maka bagi perumah tangga biasanya ada 5 sila yang harus dilakukan. Keseharian itu. Ya, dalam keseharian mereka tidak boleh melanggar pembunuhan, penyiksaan pembunuhan makhluk hidup, tidak mengambil hak yang bukan haknya, tidak boleh berbuat asusila, tidak berbohong, dan juga tidak mabuk-mabukan. Itu keseharian mereka. 5 silanya. 8 Tapi kalau sila pada saat bulan purnama dan bulan gelap atau di istilahnya hari Uposata, mereka biasanya menjalankan 8 latihan moral. Jadi mungkin meskipun di Indonesia sendiri juga sangat jarang sekali ya umat-umat Buddha yang melakukan itu, tapi bagi umat-umat di negara-negara Buddhis biasanya hari Uposata itu benar-benar sebagai hari di mana mereka memperbaiki dan menjaga merawat silanya itu. Jadi menjalankan 8 sila atau Uposata sila. Tapi kalau di sini meskipun jadi umat Buddha kadang-kadang tidak tahu Uposata sila itu apa, puasanya lali, itu bagaimana, kayak gitu ya. Kayak lali atau ngelali. Ya. Jadi kalau 8 sila itu diantaranya, yang pertama tadi tidak boleh membunuh, yang kedua adalah tidak boleh mengambil hak yang bukan haknya, tidak boleh mencuri. Kemudian yang ketiga tidak boleh berhubungan suami istri di hari Uposata itu. Kemudian yang keempat tidak boleh berbohong. Yang kelima tidak boleh minum-minuman keras, obat-obatan terlarang yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran. Yang keenam adalah tidak makan di waktu yang salah, yang artinya setelah tengah hari itu sudah harus berhenti untuk makan. Tirakat intinya. Tapi tirakatnya bukan hanya sekedar tidak makan. Penekanan pada perilaku itu lebih penting daripada hanya tidak makan saja. Jadi yang ke-7 itu tidak menari, menyanyi, main musik, lihat hiburan, atau juga tidak boleh menggunakan alat-alat kosmetik yang tujuannya adalah untuk memperindah, mempercantik diri. Dan yang terakhir adalah tidak tidur di tempat yang tinggi dan mewah. Ini bagi umat Buddha, apabila di hari Uposata tadi, bulan gelap, bulan terang tadi, mereka menjalankan 8 latihan moral ini. Kalau hari biasa cuma 5, tapi kalau di hari Uposata mereka menjalankan 8 latihan kemoralan. Nah, tentu itu berapa hari? Itu tergantung saja sih, tapi yang biasanya dilakukan mereka melakukan sepanjang sehari semalam. Tapi kalau misalnya mau melakukan itu secara terus-menerus, secara kontinu, itu juga akan sangat bagus sekali. Kenapa? Karena moralitas ini sebagai landasan perilaku kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kondisi kualitas batin yang menjadi lebih baik. Yang artinya kalau kita sering sembahyang, kita sering semedi sekalipun, kalau moralitasnya ini tidak bagus, ya kita sulit untuk bisa memperoleh kemajuan di dalam semedinya.
Gitu. Nah, Iya toh Bante. Iya. Jadi banyak yang nggak percaya loh Bante. Sangat diperlukan pondasi yang kuat di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Yang intinya sebenarnya dari moral-moral tadi supaya kita ini tidak melakukan kejahatan baik melalui pikiran, ucapan ataupun perilaku kita. Tidak melakukan sesuatu yang tidak layak lah, tidak patut untuk dilakukan. Nah, kalau kita memiliki kesadaran di dalam pikiran, tutur kata, perilakunya, secara otomatis maka nanti di saat kita melakukan meditasi itu akan cepat bisa tenang, akan cepat bisa memperoleh kemajuan batin kayak gitu. Jadi kalau bagi orang-orang yang hanya sekedar tirakat, hanya sekedar istilahnya semedi saja tanpa didasari perilaku yang baik, maka sulit untuk bisa memperoleh kemajuan batin atau bahkan mengikis semua kotoran batin, akan sulit. Tapi bagi para samanera atau samana itu aturannya juga tentunya lebih banyak daripada perumah tangga. Di hari Uposatha mereka juga sama menyampaikan perbaharuan sila kepada para biku bagi samanera. Jadi di hari Uposatha mereka datang untuk menyampaikan kepada para biku supaya para biku itu memberikan sila baru bagi samanera, dan biasanya mereka pun juga meminta danda kamang atau apa namanya istilahnya itu hukuman kepada biku kalau seumpamanya si samaneranya itu melakukan kekeliruan apa yang harus dilakukan oleh si samanera selama di masa-masa waktu itu. Kemudian itu ya kalau dia memang melakukan kekeliruan ya dia akan mengalami atau mendapatkan hukuman tadi. Tapi tentunya ini bagi aturan yang ringan bisa dilakukan itu, tapi bagi aturan yang berat yang dilanggar ya biasanya risikonya atau hukumannya juga berat sampai pada tahapan mungkin harus diberhentikan dari kehidupan sebagai orang samanera begitu. Nah, kemudian aturannya bagi seorang biku lain lagi, lebih banyak lagi. Kalau samanera itu ada 75 sekia, bagi para biku itu 227 pelatihan moral yang sesungguhnya ini intinya saja supaya kita ini tidak memiliki pikiran yang buruk, tutur kata yang buruk, perilaku yang buruk. Kalau bisa diartikan bahwa di dalam inti sarinya itu adalah tidak melakukan kejahatan. Bante, kan seorang biku ini sudah susah hidupnya ya, maaf Bante ya, susah itu artinya ya misalnya Bante itu selalu tiap hari itu bertapa dan berpuasa beliau ini, makannya cuman 1/4 hari saja, 3/4 harinya berpuasa. Meditasi itu mutlak, jadi pekerjaan biku yang utama berpuasa dan bertapa. Kemudian Bante tidak memakai pakaian yang biasa, kemudian Bante tidak makan minum di tempat yang makan sambil berdiri, prasmanan, makan minum yang indah-indah, menonton TV, menonton pergi ke mall gitu. Kadang-kadang itu kan bagi orang awam nanti ini adalah bisa dibilang siksaan atau sesuatu yang sulit dilakukan. Nah, apa Bante yang membuat kuat seorang biku? Jadi kadang-kadang manusia itu kan melihat rumput tetangga kelihatan lebih hijau saja. Jadi kadang-kadang melihat rasanya kok penderitaan ya, jalani hidup begini begitu. Kadang-kadang kita menganggap diri kita menderita, orang lain lebih bahagia, atau melihat orang lain menderita, kita menganggap diri kita bahagia seperti itu. Jadi terkadang melihat rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Tapi sesungguhnya ya semuanya tergantung pada diri kita sendiri sih. Jadi dalam konteksnya ajaran Buddha, hidup ini kan tidak boleh ekstrim tuh sebenarnya. Untuk kita bisa mencapai tujuan hidup bahagia itu tidak boleh ekstrim ke kiri dan juga tidak boleh ekstrim ke kanan. Ekstrim ke kiri itu artinya tidak boleh kita bermalas-malasan, karena dengan malas tidak ada usaha, tidak ada upaya apapun, ini menyia-nyiakan waktu kehidupannya dan tentunya tidak akan bisa mencapai tujuan hidupnya. Kalau kita misalnya terlalu ekstrim ke kanan dengan kita menyiksa diri supaya kita cepat sampai, bukan sampai tujuan tapi mungkin
sampai pada kematian, mungkin begitu. Jadi ekstrim yang dua hal ini harus dihindarkan, dan itu pun juga menjadi salah satu inti dari ajaran Buddha, bahwa ada jalan tengah yang memiliki 8 ruas, yang ini aman, teruji, terbukti bisa mengantarkan kita pada kebebasan. Nah, jalan tengah inilah yang harus kita lalui, bukan ke kiri, bukan juga ke kanan. Jadi biku pun kalau misalnya mungkin bermalas-malasan, ya tidak bisa sampai pada tujuannya. Tapi kalau terlalu ekstrim pun juga tidak akan bisa sampai pada tujuannya. Jadi kedua jalan ini memang tidak dianjurkan. Yang intinya sebenarnya kita menjalani hidup ini untuk bahagia. Karena tujuannya untuk bahagia, lakukanlah semuanya dengan bahagia. Mungkin bagi orang lain melihat kami kok rasanya hidup yang membosankan, hidup yang susah. Ya, susah sulitnya hidup kita sesungguhnya ya karena keinginan-keinginan kita sendiri yang membuat susah gitu kan. Tapi kalau kita hidupnya tidak banyak keinginan, hidup apa adanya, yang seperti yang tadi saya katakan, kalau di dalam kondisi di hutan, di alam yang alami, ya kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang alami. Dan ajaran Buddha ini kan sifatnya alami ya. Kalau alami itu bersih, alami itu tidak terkotori. Kalau sampai itu terkotori, kalau sampai itu tidak bersih, berarti itu bukan dharma lagi. Dharma itu alami, dharma itu bersih, dharma itu tanpa noda. Sehingga disitulah kita akan hidupnya bahagia, tanpa kotoran, tanpa debu, tanpa noda. Begitu. Itu tujuannya, Bante. Kehidupan orang banyak bilang, oh saya akan alami, saya akan kembali ke alam, saya akan natural. Itu banyak orang berpikir begitu, tetapi tanpa dilandasi tadi ya Bante ya, 5 sila, syukur-syukur pada bulan purnama atau bulan mati, ditambah 3 sila, itu tirakat bentuknya kalau orang Jawa, maka itu tentu luar biasa, akan membuat bahagia. Oh, enggak mungkin, masa orang tirakat bahagia Bante? Banyak pertanyaan begitu. Tetapi ternyata memang ada kebahagiaan di situ. Jangan percaya, boleh tirakat di bulan purnama di bawah bimbingan yang mulia untuk datang ke sana di Wonosalam di sana untuk melakukan uposata bersama-sama. Begitu boleh Bante di sana ya? Silahkan saja. Ada waktu, ada kesempatan, kapan saja silahkan datang. Karena ya memang hidup ini kan harusnya seimbang ya. Bagi seorang berumah tangga pun juga harusnya seimbang. Tidak hanya berpikir bagaimana bekerja siang malam untuk memenuhi sandang pangan papannya, tapi dia pun juga harus memperhatikan kondisi kebutuhan batin. Jadi ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk kita mengurusin batin kita, ada waktu juga untuk bersama dengan keluarga, ada waktu juga untuk sosial dengan lingkungan, dengan masyarakat, sosial keagamaan, seperti itu. Jadi tidak kalau hanya tiga ini kerja gitu. Tidak hanya fokus ke sana, bukan hanya fokus untuk ngurusin duniawi, tapi kita pun juga harus memperhatikan untuk ngurusin batin kita. Karena berkeluarga ya ada waktu juga ngurusin keluarganya. Karena kita bekerja, ya kita pun juga ada waktu untuk bekerja. Karena kita hidup tidak bisa sendiri, ya kita harus ada sosial dengan lingkungan, dengan masyarakat, sosial keagamaan segala macam. Luar biasa sekali keluarga Dhamma TV. Kita sekarang masuk ke dalam tema My bag is my mind. Apa yang ada di dalam tas saya, nah ini juga ya, apa yang ada di dalam gadget saya itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk pikiran saya. Nah di sini kadang-kadang gadget harus di-password karena ada banyak rahasia di sini. Apa itu dan bagaimana? Tetap di Dhamma TV, kita ulas setelah yang satu ini. Baik keluarga Dhamma TV, tema kita adalah My bag, my mind. Apa yang ada di dalam tas saya sebenarnya adalah buah pikiran saya. Nah ini saya tanya kepada Yang Mulia Bante, kenapa begitu Bante? Kenapa isi tas seseorang menunjukkan kepribadiannya? Aturan Bante. Ya baik. Jadi itu kan bisa saja itu sebagai bahasa simbol ya. Kita punya tas itu kan sesuatu yang berharga sekali. Kalau sesuatu yang tidak berharga, saya rasa kita tidak memerlukan tas sebagai tempat untuk menyimpan hal-hal yang sangat berharga. Nah, yang sangat berharga menurut kita, makanya kita masukkan kepada tas-tas kita. Tapi sebenarnya yang lebih berharga dari
tas itu isinya atau bungkusnya. Saya rasa yang lebih berharga kan isinya. Yeah. Makanya yang kita masukkan adalah sesuatu yang berharga, tapi terkadang sadar tidak sadar yang kita masukkan ke situ itu kadang-kadang yang tidak berharga sama sekali juga masuk. Kayak misalnya struk belanja gitu kan. Yeah. Itu masuk ke situ kadang-kadang struk belanjaan yang bulan lalu, tahun lalu kadang-kadang masih di situ. Ada kalanya kita memang harus membuka bag kita tadi untuk dikeluarkan, yang artinya hal-hal yang tidak berguna, hal yang tidak bermanfaat itu harus dibuang. Jangan sampai full tapi barang-barang yang tidak bernilai, tidak berharga sama sekali. Sisakan yang berharga, dan pada saatnya juga meskipun ini yang sangat berharga sekali, ada saatnya juga bag itu isinya juga akan kita tinggalkan. Yang itu yang harus juga kita perhatikan. Jadi kalau ada orang yang ini sayang masukkan, ini sayang, lama-lama full bagnya dengan barang-barang yang disayangi tapi sesungguhnya kadang-kadang tidak berharga. Kalau kita supaya nentengnya tidak berat, hidup kita tidak keberatan, ya cobalah dibuangin yang tidak penting-penting itu, biarkan yang tersisa yang penting-penting saja. Meskipun pada saatnya yang penting-penting ini pun juga nanti akan kita tinggalkan juga, karena ya memang kalau bisa dibilang hidup itu tidak bawa apa-apa, mati pun juga tidak bawa apa-apa. Kalau kita masih terikat melekat dengan isinya yang kita anggap penting, yang sudah kita sortir tadi, nah, kita terikat melekat dengan itu, ya itu akan menimbulkan penderitaan baru. Karena di dalam perenungannya yang harus kita renungkan bahwa kita ini kan selalu bertemu dengan yang tidak disukai, berpisah juga dengan apa yang kita sukai. Kita juga punya keinginan juga, tidak semuanya keinginan kita bisa terpenuhi, yang artinya itu juga menimbulkan penderitaan. Nah, cepat atau lambat kita pun juga akan berpisah dengan apapun yang kita miliki, apapun yang kita cintai, apapun yang kita sayangi. Maka disitulah kita harus belajar untuk menguras bag-bag kita tadi. Apakah ini isinya bagus atau tidak? Kalaupun isinya bagus pun, ya suatu saat harus ditinggalkan juga, harus dibuang juga, sampai kita istilahnya kosong tapi ada isinya. Nah, kosong tapi ada isinya, isi tapi kelihatannya kosong ya. Jadi artinya bahwa kita suatu saat akan membawa sesuatu yang kita berikan, yang tidak kita berikan ini malah kita tinggalkan. Jadi kalau kita sisakan di dalam bag itu ada sisa barang-barangnya, ini nanti suatu saat cepat atau lambat kita pasti akan kita tinggalkan. Tapi apa yang kita berikan kepada orang lain, inilah sesungguhnya yang nanti akan kita bawa. Jadi ada kesenangan, kepuasan materi duniawi yang bisa kita lihat, yang kita bisa tunjukkan kepada orang lain. Tapi ada sesuatu kekayaan yang tidak bisa dilihat, tidak basi, tidak bisa diambil orang, yaitu kekayaan kebaikan. Ya, itu tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan, membuat siapapun yang melakukan begitu mengingat dia bahagia. Kalaupun meninggal dunia, kekayaan kebajikan ini juga akan tetap dibawa. Jadi artinya bahwa kalau memang kita itu mempunyai bag, cobalah bagnya ini dilihat isinya. Kalau memang isinya jelek-jelek ya dibuangin lah. Nah, pikiran kita, diibaratkan bag itu adalah pikiran kita. Kalau ada hal-hal yang negatif, hal yang buruk ya buang. Jangan masalah ini masuk, masalah itu masuk, semuanya masuk, lama-lama pikiran kita full dengan barang-barang yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, yang membuat kita stres, depresi, dan bahkan mungkin gila. Tidak pernah merasakan kedamaian, tidak pernah merasakan kebahagiaan. Makanya perlu untuk mensortir ini, dibuang. Meskipun pada saatnya nanti ini semuanya juga akan kita tinggalkan semua, meskipun yang baik-baik dan yang tersisa adalah perbuatan kita sendiri. Nah, makanya dari itulah, selain kita mengikis dari isi dari pikiran kita yang tidak baik tadi, memasukkan hal-hal yang positif ke dalam pikiran kita, ada saatnya, ada waktunya juga kita itu harus membuat kondisi netral, yang artinya ada yang masuk atau ada yang keluar, tidak ada perasaan senang ataupun susah. Ada dapat sesuatu ya biasa, ada kehilangan sesuatu dari bagnya juga biasa. Tidak harus meratap, menangis, bersedih karena
harus kehilangan dengan apa yang dianggapnya miliknya tadi. Nah, makanya dari itulah Ibu saudara sekalian, ini namanya proses hidup belajar, ya, belajar untuk menyortir mana yang membuat hidup kita selama ini tidak bahagia. Jangan sayang untuk mendelete, jangan sayang untuk menghilangkan, jangan sayang untuk menghapus atau membuangnya. Tempat sampahnya masih kosong melompong, itu tempat untuk membuang yang tidak penting-penting itu. Nah, jadi kita terkadang itu berpikir bahwa materi duniawi adalah hal yang sangat bernilai, sangat berharga sekali, sehingga terkadang untuk memperoleh itu yang kita anggap sangat berharga sekali, kita tidak jarang sampai mengorbankan persaudaraan. Kita sampai mengorbankan kedamaian batin kita hanya untuk mendapatkan itu. Padahal ya kita hidup ini kan pengen punya saudara, hubungan yang harmonis dengan orang lain. Kemudian kita pun juga menginginkan hidup yang damai, hidup yang bahagia. Yang artinya selama ini juga banyak orang yang tidak benar-benar memperoleh kebahagiaan itu. Jadi kenapa tidak memperoleh kebahagiaan itu? Karena pandangan pikiran tentang kebahagiaan itu dari satu orang ke orang yang lain itu macam-macam, dan yang disebutkan selalu berorientasi pada materi duniawi. Bahagia kalau saya memiliki sandang pangan papan, kekayaan melimpah segala macam, punya kedudukan, punya jabatan, ya, punya pengaruh segala macam. Itu yang dianggapnya adalah kebahagiaan. Makanya pagi, siang, sore, malam berantem dengan tetangga, dengan orang lain hanya untuk mendapatkan ini. Padahal ini bukan kebahagiaan, ini hanya istilahnya kebahagiaan sesaat, kebahagiaan maya atau fata morgana, atau kebahagiaan yang palsu gitu ya, kebahagiaan duniawi. Tapi ada juga orang yang berpikir bahwa saya ini itu semuanya sudah saya peroleh, saya hanya ingin hidup saya itu bahagia karena punya kekuatan, kesehatan, bisa berusia yang panjang. Tapi kita harus lihat bahwa apabila kita memiliki kekuatan, kesehatan, usia panjang sekalipun, kalau kita ini tidak memiliki pandangan hidup yang benar, tidak memiliki pikiran, tutur kata, perilaku yang benar, hidup yang panjang pun juga rasanya sia-sia juga. Jadi kita harus bisa menggunakan, memanfaatkan kekuatan, kesehatan, usia yang panjang atau fasilitas sarana-sarana tadi untuk melakukan kebajikan. Makanya ada orang yang juga berpikir bahwa, Bante, saya ini yang penting hidup itu berguna bagi orang lain, bisa membuat orang lain bahagia, itulah kebahagiaan saya. Nah, ada orang yang berpikirnya begitu, karena sudah berpikir begitu, ya melakukan itu. Ya, kalau orang berpikirnya yang penting saya kaya raya, nanti juga pasti akan bahagia, pagi, siang, sore, malam yang dikejar hanya itu, fokus ke situ hidupnya. Ada juga yang orang berpikirnya yang penting saya sehat, kuat, usia yang panjang, hanya fokus ke situ. Meskipun terkadang hidupnya tidak berguna, tidak bermanfaat. Nah, maka ada juga yang berpikir bahwa selain saya sehat, kuat, memiliki usia yang panjang, bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup saya juga akan bangga, bahagia kalau hidup saya itu bisa membantu, memberi, menolong orang-orang yang membutuhkan. Tapi ada yang lebih tinggi tujuannya daripada sekedar memberi, membantu, menolong orang yang membutuhkan, yaitu dengan berusaha untuk merealisasi kebahagiaan yang bersumber pada batinnya. Bersumber pada batinnya, yang artinya disinilah letak kebahagiaan itu, disinilah letak kedamaian itu. Jadi tidak lagi mengurusin hal-hal yang di luar dirinya, tapi mengurusi yang ada di dalam batinnya. Maka untuk bisa mengurusin apa yang ada dalam batinnya ini harus dilandasi dengan moral yang baik tadi. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar kita menjaga moral, karena itu sebagai fondasi, sebagai landasan. Langkah awal memang gimana caranya supaya kita tidak melakukan keburukan, melakukan kejahatan, melakukan tindakan-tindakan yang salah. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua sesungguhnya adalah hendaknya kita melakukan kebajikan. Kenapa? Dengan kita melakukan kebajikan yang kita lakukan, baik dengan kita memiliki kesabaran, baik dengan kita memiliki semangat, baik dengan kita memiliki moral yang baik, suka memberi, membantu, menolong orang yang membutuhkan, baik dengan kita melakukan meditasi, baik dengan kita memiliki cinta kasih yang selalu kita pancarkan kepada semua orang, semua makhluk, baik melalui pikiran, ucapan, perilaku kita, ataupun melakukan kebajikan dalam bentuk apapun.
semua kebajikan-kebajikan yang kita lakukan ini tujuan utamanya adalah untuk mengikis kotoran-kotoran batin kita, dan disitulah sesungguhnya kebahagiaan yang tertinggi akan dapat kita rasakan. Jadi ya, kalau kita hidup hanya berpikir untuk mengurusi materi duniawi, ya ini adalah kehidupan yang saya rasa kurang tepat, dan suatu saat cepat atau lambat kita akan kecewa. Kecewanya kenapa? Kecewanya karena apa yang kita cari suatu saat akan kita tinggalkan, ya kan? Apa yang kita cari, yang kita kumpulkan ini cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan. Nah, sebelum kita meninggalkan kan akan lebih baik kalau kita bisa menggunakan, bisa memanfaatkan. Digunakan, dimanfaatkan untuk apa? Untuk melakukan kebaikan, misalnya digunakan untuk menyokong orang tuanya, membantu orang tuanya, menyokong anak istrinya, menyokong orang-orang yang perlu disokong, seperti hanya yatim piatu, anak terlantar, ya, atau panti jompo, ya. Hal-hal seperti itu bisa kita gunakan untuk berbuat kebajikan tadi. Jadi sarana-sarana tadi bisa digunakan, dimanfaatkan untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Yang artinya sesungguhnya gini, kebajikan yang kita lakukan ini akan membawa manfaat bagi kita sendiri yang melakukan. Jadi siapapun yang terampil giat berbuat baik, dia akan semakin banyak kebajikan yang dapat dia lakukan. Makanya kuraslah dompet kita. Kalau memang itu tidak berguna, tidak bermanfaat, ya disingkirkan. Kalau ada yang membutuhkan, ya kita berikan kepada yang membutuhkan. Meskipun itu nanti suatu saat kosong, tapi setidaknya berisi dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi biarpun dikuras tasnya, tetapi ada manfaat daripada tasnya dibawa kemana-mana, tambah berat, akhirnya juga bisa merusak kesehatan. Karena berat, tenaga kan harus dihemat. Tetap di Dhamma TV, setelah yang satu coba kita kuras lagi, apa isi tas kita yang tidak berguna. Tetap di Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, menarik sekali. My bag, my mind. Apa yang di dalam tas saya itu adalah apa yang ada di dalam pikiran saya. Karena saya tidak akan memasukkan kipas ke dalam tas saya bila saya tidak sering merasa kegerahan. Jadi my bag is my mind adalah di dalam tas saya Anda bisa melihat apa-apa yang saya butuhkan. Karena di situ nanti Anda akan bisa melihat seperti seorang Bante ini, beliau itu jelas seorang pengelana. Beliau tidak mungkin berada di satu tempat sampai 1 bulan. Beliau terus mengajarkan Dharma kemana-mana, harus terus berjalan. Tentu bisa dilihat apa isi tasnya yang sederhana itu. Apa saja yang ada di situ, tentu yang diperlukan di dalam perjalanannya. Baik keluarga Bante, ini ada beberapa pertanyaan ini dari Pak Win Kalibakar. Pengembangan sila pada hakikatnya adalah cerminan dalam hidup yang berdasarkan kedamaian batin dengan semedi dan meditasi demi menyongsong kebahagiaan dunia. Nanti mohon lebih diterangkan. Kemudian dari Pak Sugeng Dalu, dari Pak Tani Alfian Singosari, apa betul yang masuk pada seorang yang kalap itu roh manusia atau roh lain? Terima kasih, selamat malam Bante. Kemudian dari Ibu Ayu Mataram, ini sudah lama menunggu-nunggu Bante capnya. Bila diabaikan oleh suami, bagaimana menyikapinya? Terima kasih Bante. Monggo 3 pertanyaan Bante. Baik, jadi semuanya itu kembali kepada diri kita sendiri yang menjadi pelaku dari perjalanan hidup kita. Jadi kalau memang kita tujuannya itu hidupnya bahagia, dan kemudian kita menjalani caranya salah, meskipun tujuannya mulia, meskipun tujuannya bahagia, maka kita tidak akan memperoleh kebahagiaan. Yang harus kita pastikan tujuan kita itu benar, dan kemudian kita mengetahui cara untuk bisa mencapai tujuan itu. Tapi juga bukan hanya sekedar tahu mencapai tujuannya, caranya, tapi kita juga harus melalui jalan yang sudah kita ketahui itu.
Jadi artinya bahwa memang sila moral yang menjadi landasan perilaku kehidupan sehari-hari ini pun sebenarnya cara juga untuk bagaimana kita mengikis dari kerusakan moral atau mental yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, semuanya ini harus diawali dari diri kita masing-masing ya. Jadi revolusi mental itu kan semuanya harus diawali dari diri kita. Kalau satu orang ngajak yang lainnya sama-sama melakukan itu, maka disitulah revolusi mental bersama-sama bisa kita lakukan. Tapi kalau kita tidak mau menyadari dari diri kita sendiri aja tidak mau melakukan, maka ini hanya kan sekedar teriak-teriak, ini moralnya bangsa rusak, ini moralnya negara ini tidak bagus segala macam. Jadi semuanya harus kembali pada diri kita masing-masing untuk bagaimana kita memiliki peran untuk mengatasi atau merealisasikan untuk perubahan mental menjadi lebih baik tadi. Jadi dimulai dari diri sendiri. Diawali dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita memang moralnya baik, tutur kata perilaku kita juga akan mencerminkan dari kondisi moral yang baik. Jadi tutur kata perilaku yang buruk ini bisa dipastikan produknya dari pikiran-pikiran yang buruk juga, begitu. Nah, makanya kalau tadi dikatakan moral itu sebagai landasan perilaku kehidupan sehari-hari, begitu kita mau melakukan ini, oh ini melanggar sila begini, kita melakukan begitu, ini melanggar moral begitu, nanti akibatnya kalau melanggar ini melanggar itu akibatnya seperti ini seperti itu. Kita melakukan itu tahu sebabnya, tahu juga akibatnya. Jadi kalau kita melakukan misalnya suka membunuh, suka menyiksa orang lain atau makhluk lain yang sama-sama ingin hidupnya bahagia, nah kita yang melakukan itu kan menabur benih keburukan yang cepat atau lambat juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Berupa apa? Ya, kalau kita memang pikiran, tutur kata, perilaku kita buruk jahat, ya orang lain juga akan memperlakukan seperti kita memperlakukan mereka. Tutur kata mereka juga buruk kepada kita, perilaku kita juga perilaku mereka juga akan buruk kepada kita. Jadi seperti apa kita ingin diperlakukan, maka seperti itulah kita harus memperlakukan. Jadi artinya bahwa tutur kata, perilaku kita yang mana ini adalah cermin dari pikiran kita. Kalau kita melakukan itu dengan kondisi yang baik, dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kesadaran, begitu kita menginjak kepada praktek meditasi, maka tentu saja moral yang baik tadi akan mengondisikan untuk ketenangan batin supaya bisa terkondisi menjadi lebih cepat lagi dibandingkan kalau orang istilahnya moralnya tidak bagus suruh meditasi. Saya rasa juga tidak akan semudah itu, pasti akan banyak didemo oleh pikiran-pikirannya sendiri, oleh ingat-ingatannya sendiri. Tadi siang kamu melanggar sila ini, tadi pagi kamu melakukan keburukan begini yang melanggar moralitas begini begitu. Nah, makanya kalau moralitasnya bagus, meditasinya juga berjalan dengan baik, cepat tenang, cepat damai, dan kemajuan batin untuk mengarah kepada kebersihan batin pasti juga akan kita bisa rasakan. Dan kemudian ada pertanyaan yang kedua tadi berkenaan dengan orang yang kerasukan ya. Ya. Jadi apakah itu kesadaran yang lain? Jadi biasanya sih memang ada orang yang mengondisikan dirinya sendiri untuk dirasukin. Itu juga ada. Tidak semua orang itu dirasukin, tapi sebenarnya menyediakan diri untuk dirasuki. Itu juga ada. Tapi biasanya yang kerasukan ya. Jadi kondisi kesadaran kita lemah, mungkin lemahnya ini dari banyak faktor lah. Mungkin kita memang banyak tekanan, banyak beban, banyak pikiran, kemudian kita suka ngelamun segala macam, atau karena fisiknya kecapean, kesadarannya menjadi lemah. Nah, itu biasanya bisa ada energi-energi kesadaran yang lain yang masuk begitu. Tapi kalau kesadaran kita bagus, secara tidak bisa masuk ke situ. Nah, makanya kita sering berlatih untuk membangun kesadaran ini. Saya sendiri kondisinya dulu juga pernah mengalami sesuatu yang saya rasa saya juga tidak mengenali dengan baik energi apa yang mau masuk ke dalam tubuh kita gitu kan. Karena kita memiliki kesadaran yang bagus, jadi kita tahu, oh ini ada energi yang saya tidak kenali itu mau masuk ke dalam tubuh kita, mempengaruhi dari kesadaran kita. Di situ benturan antara kesadaran saya dengan energi yang masuk tadi. Tapi karena kesadaran ini lebih kuat,
maka ini juga tidak bisa menembus. Tapi kalau kita misalnya kesadaran kita lemah, ya secara otomatis pasti itu akan masuk, dan kemudian kesadaran ini tadi menguasai kita, dan bahkan mungkin kita ngomong, melakukan apapun sesuai dengan kesadaran yang numpang itu. Tapi ada juga yang memang menyediakan diri. Apa itu? Untuk karena menjadi manusia itu sangat disukai oleh orang-orang yang belum, oleh makhluk-makhluk lain yang belum menjadi manusia. Sebenarnya kalau yang masuk itu kebanyakan sih bukan makhluk-makhluk dari alam surga ya. Jadi kalau orang berpikir yang masuk itu adalah makhluk-makhluk dari alam surga, saya bilang ya bahwa tubuh manusia itu sangat bau sekali. Tidak akan mungkin dewa dewi dari alam surga masuk pada tubuh yang banger, yang bau ini. Jadi kebanyakan itu adalah makhluk-makhluk yang dari alam-alam rendah ini gitu kan. Nah, begitu dia masuk ke situ, tentu ya di sini memang bisa saja itu karena kondisi kesadaran kita yang lemah sehingga itu bisa masuk, atau kita yang memang menyediakan diri untuk dirasuki. Ini menyediakan diri untuk dirasuki supaya kita nanti bisa begini dan begitu segala macamnya. Tapi yang pastinya hal-hal seperti itu kan sebenarnya kurang tepat juga ya. Jadi hidup ini kan kita bertanggung jawab atas perbuatan apa yang kita lakukan sendiri. Itu jadi artinya bahwa mari kita bangun kesadaran kita supaya kesadaran kita ini bisa memunculkan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat. Jadi sama seperti hanya Pertapa Siddhartha, beliau kan mencapai kesadaran agung, mencapai kesadaran yang sempurna begitu. Nah, kita ini kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak, dan lebih banyak tidak sadarnya daripada sadarnya gitu kan. Makanya ya kadang-kadang hal-hal yang negatif, kalau bisa dibilang itu barang-barang yang kotor-kotor tadi masuk ke dompet kita, masuk ke dalam pikiran kita, sehingga kita marah, benci, jengkel, sakit hati, menderita sakarepe dhewe gitu kan. Jadi orang menderita karena pikiran-pikirannya sendiri. Nah, kalau kita tidak mau menderita, ya cobalah kita buang hal-hal yang memang tidak berguna, kita singkirkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya hindarilah hal-hal yang buruk lah, jangan melakukan hal-hal yang buruk. Sangat disayangkan sekali kalau kehidupan kita sebagai manusia ini hanya untuk berpikir mengumpulkan keburukan yang akhirnya membuat kita sendiri menderita. Jadi kalau peribahasanya kan, janganlah kita itu menggali lubang kematian bagi diri kita sendiri begitu ya. Jadi keburukan-keburukan yang kita lakukan, kotoran-kotoran yang kita masukkan ke bag kita ini akan membebani kita sendiri, kita akan menderita. Nah, untuk apa sih kita memasukkan hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat? Kita menganggapnya itu berguna, tapi kita menganggapnya itu bermanfaat, tapi ada kalanya, ada waktunya itu tidak kita butuhkan. Kayak misalnya kita menganggap bahwa uang itu adalah segalanya. Iya, nomor satu. Apakah memang benar uang itu adalah segalanya? Tidak. Yang kita butuhkan sebenarnya bukan uang. Jadi kayak yang kita butuhkan adalah sandang. Asalkan ada sandang, ada pangan, ada papan, cukup, ada tempat tinggal, sudah selesai. Meskipun kita tidak punya uang, kalau kita memiliki itu sudah happy. Nah, ada saatnya, ada waktunya juga. Ini tidak akan bisa berbuat apapun. Saya satu contohnya, kita tinggal di tengah hutan, di mana di situ tidak ada perdagangan, tidak ada jual beli dengan uang perak, uang emas. Sebanyak apapun uang kita miliki, di tengah hutan tidak bisa berguna, hanya membebani kita ya. Kalau bisa malah dibuang saja, karena tidak ada manfaatnya. Yang kita butuhkan di situ mungkin ya makan untuk bertahan hidup, kayak gitu. Ini waktunya tinggal 2 menit lagi Bante untuk menjawab Ibu Ayu yang ya. Jadi bagi Ibu Ayu tadi ya, saya rasa Ibu Ayu kalau selama ini sudah melakukan sesuatu yang benar, jadi di dalam kehidupan rumah tangga kan ada suami, istri, ada anak, dan di dalam Sikaluwarga Sutta itu ada kewajiban yang harus dilakukan untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Suami istri itu harus didasari dari sama-sama memiliki keyakinan yang benar, satu. Kemudian yang kedua, sama-sama suami istri itu memiliki moral yang baik, ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Moralnya suami istri itu harus baik, tidak berpikir, bertutur kata, berperilaku yang buruk. Kemudian yang ketiga, suami istri itu harus bisa
sama-sama memiliki kemurahan hati untuk saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, kerjasama untuk bagaimana mewujudkan kehidupan yang bahagia tadi. Kemudian yang keempat, suami istri itu harusnya juga memiliki pengetahuan, sama-sama memiliki pengetahuan, ya bisa terbuka pikirannya untuk bisa menerima masukan dari pasangannya. Kalau memang itu berguna bermanfaat, ya ayo kita sama-sama jalankan, ayo sama-sama dipraktekkan supaya kehidupan rumah tangga itu bahagia. Nah, selain dari 4 hal ini, di dalam Sikaluwarga Sutta itu ada kewajiban suami pada istri, istri pada suami, atau orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Letakkan, posisikan diri kita pada tempatnya dan lakukan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Maka disitulah nanti kita akan bisa turut serta untuk andil bagian dalam mewujudkan keharmonisan, kebahagiaan di dalam rumah tangga. Karena tidak mungkin juga untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia apabila dilakukan hanya seorang istri sendiri atau hanya seorang suami sendiri. Tidak bisa. Suami, istri, anak harus sama-sama bersama-sama. Sudah ada komitmen ketika di depan penghulu dulu. Baik, keluarga Dhamma TV, waktu kita juga telah habis. Terima kasih Yang Mulia Bante yang jauh-jauh datang dari Wonosalam di Jombang. Baik, kita sampai di sini dahulu. Saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon pamit. Sampai jumpa di Jumat yang akan datang. Sapi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.